teman-teman anak-anak muda, bro dan sis semua, generasi penerus bangsa Indonesia dan juga generasi penerus di Kabupaten Sintang, bagaimana nanti begitu ekonominya naik, Sintang jangan sampai ketinggalan. Oke. Karena kalau misalnya semua sudah naik, Sintang baru berpikir, nanti telat. Tapi justru di sekarang mungkin memang alam memaksa kita untuk istirahat, refleksi lagi ke dalam, dan pikirin lagi apa yang bisa kita lakukan buat Sintang. Oke, teman-teman. Malas promosi dia jadi kita jalan. Jadi kalau misalnya kita mencari turis yang dari luar tentu yang unik-unik kan. Kalau yang udah wah kan udah pada lihat semua gitu. Tapi budayanya sebenarnya Giring cocoknya di ini di KNZ Panjang, cuma sayang ditutup. Sepanjangnya rumah panjang itu. Karena itu yang masih berada ya di dekat-dekat kota, tapi ada longhosnya kayak gitu. Inilah yang bukan kalau di Jakarta tuh energi itu kan biasa ya. Itu berarti istrinya nangis-nangis. Kalau misalnya yang buatan kan kalau di Jakarta, di Bandung udah kayak gimana gitu. Jadi harus punya alam kalau di sini kan Bang. Teman-teman semua, selamat datang di Ika Sintang Channel. Hari ini kebetulan di Kabupaten Sintang kedatangan Giring Niji. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kami keliling-keliling bersama Niji, dan nanti juga saya akan berbicara dan berbincang-bincang dengan beliau. Ikutin ya. Raya 5 kabupaten yang berperan kemana masuk? Iya kan? Waktu karena tidak ada di M. Orang bisa diam-diam saja. Ini nggak apa-apa bukan? Oke teman-teman semua, selamat datang di Ika Sintang Channel. Nah, tamu saya kali ini luar biasa. Pasti teman-teman sudah tahu siapa dia. Giring Niji ya? Iya, Ibu Hendrika, apa kabar? Saya Hendrika. Baik, terus saya mau tahu nih, mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu tujuan Giring datang ke Kabupaten Sintang ini apa? Ayo. Satu, silaturahmi dengan Pak Jarod, Bupati kebanggaan kita, karena waktu pemilu kemarin kan kita mendukung Pak Jarod. Oh gitu. Dan juga kita di sini menyapa dan juga menyemangati seluruh kader-kader PSI di sini. Siap. Dan di saat bersamaan juga menyapa anak-anak milenial Gen Z. Siap. Karena anak milenial dan Gen Z-nya Kabupaten Sintang beruntung, menurut saya Bu ya. Iya, oke. Beruntung memiliki keindahan alam seperti ini dan potensi alam yang luar biasa sih. Oke. Kemudian dengan Bapak Bupati kita yang tadi dikatakan juga mungkin teman, cuma kemudian mendukung. Gimana kesannya terhadap Bupati kita di sini yang ada di sini? Ya, terbukti adalah orangnya sederhana. Oke. Dan visionary, memiliki visi yang jelas mengenai bagaimana Sintang itu harus dimajukannya seperti apa. Dan orangnya kalau menurut saya kelihatan dari postingan sosial media, pekerja keras. Oh iya, oke. Iya kan, pekerja keras. Dan ya kalau kita lihatnya bahwa panggilnya Bro Jarod kan ya. Iya, oke. Kalau di PS kan Bro Ensis ya. Benar-benar. Ya Bro Jarod apa ya, semangatnya luar biasa ya. Oke. Membantu Kabupaten Sintang. Ya. Sebelum Giring ke kota Sintang, pernah mendengar Sintang? Pernah dong. Oh pernah ya. Terus ketika sudah menginjakkan kaki pertama kali ke sini, apa kesannya? Ya inilah Indonesia yang benar-benar bisa direfleksikan lewat Sintang. Toleransi beragamanya luar biasa.
toleransi antara suku luar biasa. Luar biasa ya. Dan bisa lihat bahwa alamnya, potensi alamnya, dan juga kreativitas anak mudanya membangun Sintang, menurut saya jadi bisa inspirasi buat semua anak muda di seluruh Indonesia. Baik. Nah, kemudian kita kan nanti akan keliling-keliling ke beberapa destinasi wisata. Kemudian nanti juga ada beberapa spot yang bisa kita nikmati. Mungkin Giring bisa berikan masukan-masukan pada generasi muda dengan potensi alam yang luar biasa di Kabupaten Sintang, yang mungkin juga destinasinya belum terlalu tertata dengan baik. Oke. Kalau potensi itu kan sebetulnya sudah ada dan disediakan oleh alam, ya kan. Tetapi kayak misalnya bagaimana kalau misalnya Ibu Hendrika melihat, karena Ibu Hendrika setiap hari di dinas, melihat sesuatu pasti sudah terpaku dari satu perspektif. Justru menurut saya harus ada mitra yang luar biasa antara dinas dan juga anak muda. Karena anak muda itu perspektifnya pasti beda. Ya. Cara mereka melihat sudah beda. Mungkin bagi Ibu Hendrika ini sudah oke, tapi Ibu Hendrika saya yakin harus bermitra dengan lebih banyak lagi anak-anak kreatif. Akhirnya bisa melihat, Bu Hendrika diginiin aja, apa digini-gini. Jadi akhirnya nanti ide itu dan potensi alamnya akan semakin kaya. Iya, gitu. Terus sekarang ini kan Giring kan muda, potensial, seniman, aktor. Terus sekarang juga kan politikus. Nah, kenapa larinya ke sini? Nah, cuma pengen bilang aja sama semua anak muda Sintang bahwa dari dulu tuh anak muda di politik itu selalu dianggap sebelah mata. Bahwa ini bukan ranahnya anak muda. Justru harus diingat bahwa Bung Karno memulai ini semua waktu dia muda. Masih muda ya, waktu dia masih 20-an. Iya, benar. Iya kan? Benar. Jadi nggak ada kata-kata bahwa anak muda itu hanya jadi penonton. Justru di PSI lah anak muda bisa menjadi stakeholder, shareholder, menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa dan negara ini. Nah, kemudian juga sekarang kan menjadi PLT-nya Ibu Grace. Nah, saya dengar juga bahwa kalau saya lihat di spanduk-spanduk capres milenial. Nah, ini kalau saya juga sebagai Kadis Porapar juga mendukung karena melalui generasi muda, mendukung dalam artian generasi muda ya, bukan partainya ini. Tinggal diedit. Karena netral dong. Tinggal diedit. Mendukung karena memang benar kalau kita lihat sekarang tuh wakil bupatinya muda, gubernur juga banyak yang muda-muda. Nah, terinspirasi apa juga untuk bersama-sama generasi muda nantinya seandainya terpilih menjadi presiden atau mencalonkan menjadi presiden. Saya lihatnya seperti ini, Ibu Hendrika, bahwa ya tadi lagi ya seperti saya ulangi bahwa sudah saatnya anak muda berperan karena masa depan tuh dimiliki oleh anak muda. Kita bisa memilih antara dua hal, menjadi penonton saja, menjadi orang di netizen cuman komen aja, menjadi orang-orang yang ya cuman pasrah aja, apatis, atau kita memilih terjun langsung dan menjadi bagian dari perbaikan itu. Dan saya memilih menjadi perbaikan itu dan mewakili generasi saya gitu. Terus karya-karyanya juga sekarang? Ada, kemarin baru single terakhir ada, baru dengerin ya nanti Ibu ya. Oke, siap. Terus saya juga menunggu Giring membuat film di Kabupaten Oh, siap. dengan alamnya yang sangat luar biasa. Itu harus kerja sama-sama ini Bu. Saya kenalin nanti sama beberapa produser, scriptwriter. Siap. Ya mereka yang nanti akan menceritakan. Karena kalau saya perannya hanya menuliskan lagu kan. Biasanya memang ada scriptwriter yang luar biasa. Mungkin Ibu harus ajak ke sini biar mereka dapat inspirasi menulis apa gitu. Menulis ya. Iya. Oke teman-teman semuanya, ini bincang-bincang kita luar biasa dengan sosok Giring yang sudah banyak karyanya di Indonesia. Nah kemudian Giring, saya juga kalau kita mengetahui di dalam pariwisata itu harus memenuhi kriteria A3, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Nah bisa disarankan supaya Kabupaten Sintang ini bisa memenuhi ketiga yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam Kementerian Pariwisata. Nah kemudian juga kami tentu saja meminta bantuan juga bagaimana bisa mendorong program-program daripada pemerintah pusat bisa masuk di Kabupaten Sintang. Nah mungkin ada saran-sarannya baik saran untuk pemerintah maupun untuk masyarakat yang ada di sini. Mungkin kalau saran pemerintah pasti pemerintah Kabupaten Sintang I think sudah melakukan yang terbaik ya. Mungkin untuk sarannya untuk anak-anak muda di sini. Oh iya benar. Maksud saya mungkin ya. Oh ini ada ide sedikit. Ibu Hendrika harus mulai menggunakan KOL, influencer untuk bisa ngundang mereka berlibur ke sini dan menunjukkan keasikannya Sintang gitu.
Dan habis itu juga habis itu kalau misalnya para influencer ini sudah mulai betah di sini, foto-foto dan lainnya, itu pasti ada orang, di mana nih? Pada datang. Ada yang low budget, ada yang high budget. Nah, dari mereka yang high budget sampai low budget memang harus disediakan apapun yang mereka mau gitu kan. Ada mereka betah di sini. Oke, teman-teman semua, sebagaimana yang Giring katakan tadi, bahwa pemerintah sudah berbuat semaksimal mungkin untuk peningkatan pariwisata yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, saran dari Giring, generasi muda lah yang dapat membantu pemerintah untuk lebih membumingkan pariwisata yang ada di Kabupaten Sintang, membuat event dan membuka destinasi-destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Sintang secara mandiri. Buat teman-teman anak-anak muda, bro dan sis, semua generasi penerus bangsa Indonesia dan juga generasi penerus di Kabupaten Sintang, ya kita harus ngomongin tetap standarisasi protokol kesehatan dijaga. Benar. Dan mumpung sekarang ekonomi dan semuanya lagi lumayan tiarap gitu, menurut saya disinilah momen terpenting di mana bro dan sis bisa berkolaborasi, bisa brainstorming dan memikirkan kreativitas bagaimana nanti begitu ekonominya naik, Sintang jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalnya semua sudah naik, Sintang baru berpikir, nanti telat. Tapi justru di sekarang mungkin memang alam memaksa kita istirahat, refleksi lagi ke dalam, dan pikirin lagi apa yang bisa kita lakukan buat Sintang. Oke, teman-teman semua, kita menunggu giring-giring Kabupaten Sintang yang bisa berkarya di Indonesia secara go public. Terima kasih. Demikian vlogku kali ini. Saya ucapkan selamat berkarya, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih. Baik sebagai melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan bangsa juga. Amin. Berkreativitas sebagai politikus. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Tadi itu yang apa bobos-bobos, ada host baru. Bobos-bobos yang ini pasti senang yang kayak gini katanya. Saya kan bilang gitu, kalau di panjang jalan itu pasti sukanya yang momen-momen seperti ini kan. Kalau yang goal itu kan udah biasa. Yang jelas sih tadi waktu lagi yang di tempat wisata satu lagi, yang kita masuk ke hutan itu. Mana? Soalnya mana ada di Jakarta kayak gitu kan. Terus tadi perjalanan yang kiri kanannya agak. Makanya tadi sambil dengerin musik, lihat kiri kanan, taruh handphone, menyenangkan. Itu keren. Bro, nyanyi dikit. Balonku ada 5. Kan nyanyi dikit. Dari sana. Dari sana ya Bu ya. Makasih. Mana? Kalau nggak kejam, dosa manusia tidak dihapus. Udah Bima udah gue ceritain. Ikan itu paling menderita. Yang kan nggak tahu. Kalau bisa cerita, bisa ya. Kita main fanatik. Oh iya. Nah, 2 tahun belakang saya jamak. Dan kita udah 10 tahun ya ke Pak Garso. Pak Garso. Ya. Jadi bro, giring ini sangat paham. Tadi saya jadi guide-nya. Jadi
Ya di sini museum kampung raya. Apa itu? 7 kepala itu ya? Kepala orang yang sudah meninggal kan? Ya, itu zaman dulu sih. Ada lagi. 7 itu bro yang 7